Tiga pelaku kasus bentrokan maut di kota Sorong, Papua yang menewaskan 18 orang ditangkap. Sementara sebuah truk tangki yang mengangkut minyak menghantam 4 mobil yang sedang antre di lampu merah simpang Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Berita tersebut kami rangkum dalam Prime Highlight. Sebuah truk berpengangkut minyak CPO ini tiba-tiba menghantam mobil serta sepeda motor yang sedang antri di lampu merah Simpang Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung. Sejumlah pengendara seketika panik beberapa saat setelah terjadi tabrakan. Dari hasil keterangan polisi, sopir truk mengalami kelelahan. Akibat kecelakaan ini, 2 pengendara alami luka cukup parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran melanda rumah warga di permukiman padat penduduk di Jalan Kali Anyar Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik dan menyebar ke beberapa bangunan sekitar. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Untuk memadamkan api, warga dibantu petugas mengerahkan 25 unit mobil pemadam ke lokasi. Setibanya di Bandara Deo Sorong, 3 buronan kasus bentrokan maut di Sorong, Papua langsung digiring dengan pengawalan ketat. Ketiganya ditangkap dalam pelariannya saat turun dari kapal di Pelabuhan Fakfak. Mereka langsung dibawa ke Mapolresta Sorong Kota oleh tim khusus Polda Papua Barat. Para pelaku diduga terlibat dalam pembakaran gedung klub malam Double O yang menyebabkan 17 orang tewas terbakar. Delapan pemain timnas Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Seorang telah dinyatakan sembuh dan lainnya ditargetkan akan sembuh dalam waktu 3-4 hari. Badai COVID-19 menyerang timnas Indonesia. Dalam laga uji coba kedua melawan Timor Leste yang bertempat di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar, Bali, timnas Indonesia hanya membawa 16 pemain. Hal ini dikarenakan 8 pemain timnas Indonesia terkonfirmasi positif COVID-19. Ini diungkapkan pelatih timnas Shin Tae-yong dalam konferensi pers yang digelar usai pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku merasa kecolongan. Pasalnya timnya selalu mematuhi protokol kesehatan kala menjalani pemusatan latihan. Meski demikian, timnas Indonesia tetap mampu meraih kemenangan atas Timor Leste dalam laga yang termasuk dalam agenda FIFA Matchday dengan skor 3-0. PSSI merilis per hari ini jumlah positif COVID-19 di timnas Indonesia berkurang menjadi 7 pemain. Ketujuhnya ditargetkan PSSI akan sembuh dalam waktu 3-4 hari. Minyak goreng satu harga Rp11.500 per liter akan berlaku besok. YLKI menyebut kebijakan penurunan harga yang dilakukan oleh pemerintah adalah hal yang sia-sia. Tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi. Penetapan ini diharapkan agar tidak membebani masyarakat saat akan membeli. Harga eceran minyak goreng sebesar Rp11.500 resmi berlaku pada esok hari. Hal ini artinya semua pengecer wajib menjual minyak goreng kepada konsumen sesuai harga tersebut. Sebelumnya, pemerintah telah mendistribusikan minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000 per liter ke sejumlah retail modern. Ibu-ibu di sejumlah daerah berebut untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga murah tersebut. Ironisnya, begitu minimarket dibuka, stok minyak goreng subsidi langsung ludes. Akhirnya warga terpaksa kembali membeli minyak goreng di pasar. Itu pun dengan harga yang relatif tinggi, yaitu Rp20.000 per kilogram. Warga tak punya pilihan karena minyak goreng sangat dibutuhkan untuk memasak. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyebut bahwa kebijakan penurunan harga yang ditetapkan oleh pemerintah adalah hal yang sia-sia. Tulus menilai pemerintah tidak langsung mencari penyebab utama kenaikan harga, melainkan hanya memberi jalan keluar sementara.
Ya, saya kira kalau dalam keawaman saya yang dilakukan pemerintah ini tidak menukik kepada persoalan hulu yang terjadi di minyak goreng ataupun CPO di Indonesia. Ya, karena yang dilakukan pemerintah hanya ke level kulit-kulitnya dan kemudian level hulunya tidak disentuh. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menyatakan menemukan adanya indikasi permainan kartel harga minyak goreng. KPPU telah membawa permasalahan ini ke ranah penegakan hukum di KPPU. Melalui rapat komisioner di Rabu kemarin ya tanggal 26, memang persoalan ini dinaikkan ke ranah hukum ya. Jadi dari Direktorat Ekonomi diserahkan ke Direktorat Investigasi. Nah, oleh karena itu tentunya nanti para investigator KPPU akan memanggil seluruh produsen minyak goreng termasuk pihak-pihak terkait, baik ke retailnya, ke hilirnya maupun ke hulunya sampai ke pabrik minyak ke perkebunan sawitnya. Nanti kami akan ketahui di mana persoalannya. Karena sebagai negara dengan penghasil minyak kelapa sawit terbesar, seharusnya masyarakat dapat menikmati harga minyak goreng yang terjangkau tanpa perlu ada program satu harga. Menantu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik menjadi Pangkostrat. Kami segera kembali.